Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abruli Mulia dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah di Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Dosen pengampu Pak Imron Supriyadi. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari individu maupun kelompok secara kooperatif dengan sumber daya yang tersedia. Jadi, dapat diartikan dari pengertian di atas, ilmu manajemen sebagai kemampuan dalam mengatur segala sesuatu agar tujuan yang diinginkan tercapai terpenuhi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembicaraan saya. Pengertian manajemen secara etimologi. Manajemen berarti seni yang mengatur dan seni yang melaksanakan. Dalam bahasa Perancis kuno, manajemen ialah sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta mengatur sumber daya yang ada demi mencapai tujuan serta efektif dan efisien. Dengan kita menerapkan ilmu manajemen ini, diharapkan sesuatu yang sedang dikerjakan dapat selesai dengan tepat waktu tanpa ada hal yang disia-siakan terbuang. Tujuan tercapai karena manajerial ini dan organisasi secara baik. Menurut para ahli, Mary Park-Whelan, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara, yang mana maksudnya sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya sebuah tujuan. Menurut Ricky Valen, manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Haley Valor, manajemen mengandung gagasan 5 fungsi utama, yakni merancang, mengkoordinasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Secara umum, kesimpulan manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan dengan cara mengelola dan mengawasi. Manajemen menurut para ahli yaitu manajemen tidak jauh dari usaha penyampaian sebuah tujuan dengan cara mengelola dan mengawasi. Di mana pula ada 5 fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Adalah hal yang wajib dilakukan seorang manajer. Dengan adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala individu baik yang sudah dilakukan maupun belum. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Ialah bertujuan untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan manajer. Yang ketiga, penempatan atau staffing. Manajer bertugas untuk menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, pengarahan atau commanding. Sebagai upaya agar merencanakan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Jadi, pengarahan sangat perlu dilakukan agar segala sesuatu sesuai dengan rencana. Yang terakhir, pengawasan atau controlling. Pengawasan ini bertujuan agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Jika tidak berencana dengan baik, maka dapat dilangsungkan proses evaluasi. Jadi, tujuan manajemen pun dapat terpercaya dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, di manajemen ada 6 unsur-unsur penting dalam manajemen. Yang pertama, manusia atau man. Dalam sebuah kelompok sudah ditentukan harus ada yang namanya manusia. Bagaimana mungkin dalam manajemen tidak ada manusia?
Dalam hal ini, dapat kita pahami manusia adalah faktor dan unsur yang penting dalam sebuah manajemen. Manusialah yang akan menjadi subjek dan pelaku, dan sekaligus objek dalam manajemen. Demi mencapai tujuan bersama, tidak ada manusia menjadi manajemen tidak akan pernah ada. Yang kedua, duit atau money. Dalam manajemen, duit sangat diperlukan, baik dalam arti dalam sebenarnya atau duit sebagai akronim doa, usaha, iman, dan takwa. Sebab dalam manajemen agar berjalan dengan baik, sangatlah mustahil bila kita tanpa melibatkan Tuhan melalui doa. Setelah berdoa juga kita harus percaya dalam iman kepada Tuhan. Ternyata belum sampai di situ saja. Manapun arti manajemen yang baik dan berjalan sesuatu dengan harapan kita harus ada unsur takwa, yang artinya menawarni manajemen dengan menilai ketuhanan. Tanpa itu kegiatan manajemen akan hambar. Baiklah, yang ketiga, material. Dalam manajemen, material juga menjadi hal yang penting karena kualitas bisnis sangat dipengaruhi dengan kualitas materi yang dipilih. Jadi, jika materinya yang dipilih buruk, tujuan manajemennya juga sulit untuk tercapai. Misalnya, seperti sebuah sistem manajemen yang pengguruan tinggi tidak akan berjalan jika materi atau bahan bakunya mahasiswa tidak ada, atau jika ada tetapi tidak berkualitas akan merusak manajemen. Yang selanjutnya, mesin. Salah satu unsur yang menjadi pendukung manajemen terhadap berjalannya proses pencapaian tujuan tertentu yang efisien adalah mesin. Dengan menggunakan mesin dapat membantu pekerjaan yang dilakukan mesin. Salah satu unsur yang menjadi pendukung manajemen terhadap berjalannya proses pencapaian tujuan tertentu yang efisien adalah mesin. Dengan menggunakan mesin dapat membantu pekerjaan yang dilakukan dengan mesin juga digunakan untuk memproses bahan baku agar menjadi sebuah produk yang berkualitas. Yang selanjutnya, metode. Metode bukan hanya berkaitan dengan kata-kata, tetapi lebih dari itu diperlakukan fasilitas hardware, baik itu merubah duit atau alat teknologi dan lainnya. Sebab metode ini didasari oleh target atau termasuk dengan duit. Yang selanjutnya, market. Unsur market dalam manajemen juga menjadi hal yang penting karena sebuah bisnis atau lembaga apapun yang memiliki target dipastikan membutuhkan sasaran, atau dalam konteks ini kita sebut pasar atau market. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Abdulli undur diri. Selamat menonton. Maaf apabila ada salah kata, mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.